Pernah nggak sih kamu ngerasa kalau alam semesta itu punya aturan mainnya sendiri? Kayak ada semacam cheat code kita, yang kalau kita tahu, hidup kita bisa jadi lebih lancar, lebih ngalir, lebih damai. Gimana kalau semua hal yang terjadi di hidupmu, baik itu tantangan yang berat atau kebahagiaan yang luar biasa, sebenarnya bekerja dalam sebuah sistem yang bisa kita pahami? Mungkin kamu sering dengar soal law of attraction atau hukum tarik-menarik. Tapi gimana kalau aku bilang itu cuma satu bagian kecil dari sebuah puzzle yang jauh lebih besar? Cuma pucuk dari gunung es? Atau mungkin kamu lagi di fase di mana rasanya udah berusaha keras, udah lakuin banyak hal, tapi kok hasilnya gitu-gitu aja. Rasanya kayak ada dinding tak terlihat yang ngehalangin kamu buat maju. Mungkin kuncinya bukan cuma soal apa yang kita lakukan, tapi soal pemahaman kita tentang hukum-hukum tak terlihat yang mengatur energi di sekitar kita. Hai teman-teman, selamat datang kembali di channel Filosofi Buku, channel yang ngebahas buku-buku keren yang siap upgrade level pemahamanmu tentang segala sesuatu dalam kehidupan. Kali ini kita bakal bedah sebuah buku yang ngebuka wawasan banget. Judulnya 12 Laws of the Universe, karya Manhardip Singh. Buku ini ngajak kita buat ngelihat lebih dalam dari sekedar law of attraction. Katanya sih ada 11 hukum lain yang bekerja barengan. Dan kalau kita paham semuanya, kita bisa lebih jago nyetir kehidupan kita sendiri. Apa benar ada 12 hukum? Dan gimana cara kerjanya? Apakah ini cuma omongan spiritual yang awang-awang? Atau emang ada logika yang bisa kita pakai buat ngadepin situasi sehari-hari? Yuk kita kupas bareng-bareng. Oke, kita mulai dari yang paling dasar. Hukum pertama, The Law of Divine Oneness, atau Hukum Kesatuan Ilahi. Intinya simple banget, kita semua ini terhubung. Segala sesuatu di alam semesta, dari pikiranmu, tindakanmu, sampai ke orang yang paling nyebelin di kantormu, semuanya itu bagian dari satu energi besar yang sama. Mungkin kedengaran abstrak ya, coba bayangin gini deh. Setiap tindakan kecil yang kamu lakuin itu punya ripple effect atau efek gelombang. Misalnya, kamu nahanin pintu buat orang asing yang lagi kerepotan. Buat kamu itu hal sepele, tapi buat orang itu, tindakan kecilmu bisa jadi satu-satunya hal baik yang dia alami hari itu. Energi positif yang kamu kasih itu nyebar. Sebaliknya juga gitu. Kalau kita mikirin hal jelek tentang orang lain atau berbuat curang, energi negatif itu nggak berhenti di situ aja. Itu bakal balik lagi ke kita dalam bentuk yang lain, karena ya kita semua satu. Kita menuai apa yang kita tanam. Jadi, hukum ini ngingetin kita buat lebih sadar. Setiap pikiran, kata-kata, dan perbuatan kita itu penting. Karena apa yang kita lakuin ke orang lain atau ke alam, pada dasarnya kita lagi lakuin itu ke diri kita sendiri. Yang kedua, The Law of Vibration, hukum getaran. Nah, kalau tadi kita semua terhubung, pertanyaannya terhubung lewat apa? Jawabannya ada di hukum kedua, The Law of Vibration atau hukum getaran. Hukum ini bilang kalau segala sesuatu di alam semesta ini bergerak, bergetar, gak ada yang benar-benar diam. Meja di depanmu, HP di tanganmu, bahkan pikiranmu, semuanya itu punya frekuensi getaran yang unik. Coba deh perhatiin, pernah kan kamu masuk ke sebuah ruangan terus langsung ngerasa nggak enak? Atau sebaliknya, pas ketemu orang baru rasanya langsung klik dan nyaman? Itu bukan sihir, itu kamu lagi ngerasain getaran energi mereka. Manhardip Singh ngejelasin, pikiran dan perasaan kita juga punya getaran. Perasaan kayak cinta, syukur, bahagia, itu getarannya tinggi. Sementara perasaan kayak marah, sedih, cemas, takut, getarannya rendah. Terus ngaruhnya apa? Nah, disinilah hukum selanjutnya masuk. Tapi intinya, kalau kamu mau tahu kamu lagi ada di getaran mana, cek aja perasaanmu.
Kalau kamu ngerasa down, cemas, atau stres, berarti getaranmu lagi rendah. Kalau lagi happy, optimis, dan semangat, berarti getaranmu lagi tinggi. Kuncinya adalah sadar sama getaran yang kita pancarkan lewat pikiran dan perasaan kita. Karena ini bakal nentuin apa yang datang ke hidup kita. Yang ketiga, the law of attraction, hukum tarik-menarik. Ini dia hukum yang paling populer, the law of attraction. Tapi sekarang kita tahu, hukum ini nggak bisa berdiri sendiri. Dia bekerja bareng law of vibration. Prinsipnya, yang serupa menarik yang serupa. Like attracts like. Getaran yang sama akan saling tarik-menarik. Jadi, ini bukan soal kamu minta apa, tapi soal kamu jadi apa. Kamu nggak menarik apa yang kamu inginkan, kamu menarik apa yang selaras dengan getaranmu. Contohnya gampang banget, misal ada orang yang pengen banget punya pasangan, tapi dalam hatinya dia terus-terusan ngeluh, kok susah banget ya cari orang yang benar, atau semua yang bagus udah ada yang punya. Kira-kira getaran apa yang dia pancarkan? Getaran kekurangan, frustrasi, dan ketidakpercayaan. Ya jelas aja, yang datang ke hidupnya adalah situasi-situasi yang makin mengkonfirmasi keyakinannya itu. Alam semesta nggak peduli kamu ngomong apa, dia merespon getaranmu. Makanya, kalau kamu mau menarik hal-hal baik, kamu harus menyelaraskan getaranmu dengan hal baik itu. Mau menarik cinta, pancarkan energi cinta. Mau menarik kelimpahan, rasakan rasa syukur dan kelimpahan dari sekarang. Ini bukan soal pura-pura sentang, tapi beneran melakuin inner work buat ngubah getaran kita dari dalam, supaya kita jadi magnet buat hal-hal yang kita impikan. Yang keempat, the law of correspondence, hukum korespondensi. Hukum keempat ini mantranya keren banget. As above, so below. As within, so without. Artinya, seperti di atas, begitu pula di bawah. Seperti di dalam, begitu pula di luar. Maksudnya apa? Dunia luar kita adalah cerminan dari dunia dalam kita. Apa yang terjadi di pikiran, keyakinan, dan perasaan kita, itu bakal beneran terwujud di realitas fisik kita. Kalau hidupmu di luar sana terasa kacau, penuh drama, dan berantakan, itu adalah sinyal buat ngeliat ke dalam diri. Mungkin di dalam dirimu ada ketakutan dan kekacauan yang belum beres. Sebaliknya, kalau hidupmu terasa damai dan mengalir, itu karena kamu berhasil menciptakan kedamaian di dalam dirimu. Buku ini ngasih contoh soal uang. Banyak dari kita pengen punya banyak uang, tapi di alam bawah sadar kita punya keyakinan negatif. Misalnya, uang itu akar kejahatan atau orang kaya itu sombong. Keyakinan-keyakinan inilah yang jadi dunia dalam kita. Akibatnya, di dunia luar, kita sering ngalamin kejadian kayak pengeluaran tak terduga, tagihan numpuk, atau kehilangan uang. Kenapa? Karena realitas luar kita cuma mencerminkan apa yang kita yakini di dalam. Jadi, hukum ini ngajarin kita kalau mau mengubah keadaan di luar, perbaikannya harus dimulai dari dalam. Beresin dulu program di pikiran bawah sadar kita, maka realitas di luar akan ngikutin secara otomatis. Yang kelima, the law of action, hukum tindakan. Nah, ini bagian yang sering disalahpahami sama orang-orang yang belajar law of attraction. Mereka mikir cukup visualisasi dan berpikir positif, nanti semuanya bakal datang sendiri. Eits, tunggu dulu, ada hukum kelima, the law of action. Hukum ini bilang manifestasi itu butuh tindakan nyata. Duduk di sofa sambil ngebayangin dapat kerjaan impian, itu bagus, tapi nggak bakal bikin HRD nelpon kamu. Tapi bukan sembarang tindakan ya, kata kuncinya adalah inspired action atau tindakan yang terinspirasi. Tindakan yang terinspirasi itu adalah tindakan yang selaras sama apa yang benar-benar kamu suka dan kamu yakini. Kamu bakal tahu bedanya. Kalau tindakan biasa, itu rasanya berat, kayak beban dan bikin stres. Kalau tindakan terinspirasi, rasanya menantang tapi sekaligus menyenangkan. Kamu bisa lupa waktu pas ngerjainnya. Misalnya, kamu mau jadi penulis. Tindakan biasanya adalah maksa diri nulis setiap hari sampai stres.
Tindakan terinspirasinya bisa jadi dimulai dari hal kecil, kayak baca buku yang kamu suka, gabung komunitas menulis, atau sekadar mulai nulis blog tentang topik yang kamu kuasai. Tindakan-tindakan kecil yang didasari rasa suka inilah yang bakal ngebuka pintu ke peluang-peluang yang lebih besar. Jadi, getaran dan pikiran positif itu ibarat bensinnya, tapi tindakan terinspirasi adalah starter yang menyalakan mesinnya. Keduanya harus jalan bareng. Yang keenam, the law of cause and effect, hukum sebab akibat. Hukum keenam ini mungkin yang paling kita kenal, yaitu the law of cause and effect atau hukum sebab akibat. Di banyak tradisi, ini disebut juga hukum karma. Sederhananya, setiap tindakan atau sebab pasti punya konsekuensi atau akibat. Apa yang kau tabur, itulah yang akan kau tuai. Nggak ada yang namanya kebetulan. Setiap hasil yang kamu dapatkan dalam hidup saat ini, baik atau buruk, adalah akibat dari serangkaian tindakan dan pilihan yang kamu buat di masa lalu. Kalau kamu mau dicintai, ya belajarlah untuk mencintai orang di sekitarmu. Kalau kamu mau dapat kelimpahan, belajarlah untuk memberi dengan tulus. Kalau kamu mau sehat, ya kamu harus makan makanan bergizi dan olahraga. Simpel kan? Tapi seringnya kita nggak sadar. Kita sering terjebak dalam mentalitas korban, nanya, kenapa ini terjadi padaku? Hukum ini ngajak kita buat ganti pertanyaan itu jadi, apa peranku dalam situasi ini? Apa yang aku lakukan sehingga hasilnya seperti ini? Ini bukan soal nyalahin diri sendiri, tapi soal ngambil kembali power kita. Dengan sadar bahwa kita adalah penyebab dari banyak hal di hidup kita, kita jadi sadar juga bahwa kita punya kekuatan buat menciptakan akibat yang berbeda di masa depan. Kamu adalah dalangnya, bukan bonekanya. Hukum ketujuh, the law of compensation, ini kayak kelanjutan dari hukum sebab akibat, tapi lebih spesifik soal imbalan. Hukum ini bilang kalau kita akan diberi kompensasi atau imbalan yang setimpal dengan apa yang kita berikan. Kamu akan diberkati berdasarkan perbuatan baik dan nilai yang kamu berikan kepada dunia. Tapi, penting banget buat diingat, kompensasi di sini bukan cuma soal uang. Seringnya kita kejebak mikir kalau imbalan itu harus dalam bentuk materi. Padahal, kompensasi itu bisa datang dalam banyak bentuk. Kesehatan yang baik, teman-teman yang setia, keluarga yang suportif, ide-ide brilian yang tiba-tiba muncul, atau bahkan sekedar rasa damai. Buku ini ngasih tips keren, jangan cuma memberi seadanya atau sesuai ekspektasi. Coba deh ubah mindsetmu untuk selalu over-deliver atau memberi lebih dari yang diharapkan. Kalau kamu murah hati ke orang lain, alam semesta juga bakal murah hati ke kamu. Intinya, kamu akan mendapatkan kembali apa yang kamu tanamkan dalam hidup. Jadi, apapun yang kamu kerjakan, kerjakan dengan sebaik-baiknya. Bersikaplah murah hati dan baik, lalu ketika balasannya datang, terimalah dengan tangan terbuka dan rasa syukur. Nah, hukum ke-8 ini adalah favoritku, terutama kalau lagi ngerasa stuck. Namanya The Law of Perpetual Transmutation of Energy. Kedengeran ribet ya, artinya simple kok. Energi itu selalu bergerak dan selalu berubah, nggak ada yang permanen. Ini adalah hukum yang ngasih kita harapan. Kalau kamu lagi dalam situasi buruk, ingat, energi itu nggak akan selamanya di situ. Dia pasti akan berubah. Dan yang lebih keren lagi, kamu punya kekuatan untuk mengubahnya. Pernah dengar kan? Energy flows where attention goes. Energi mengalir kemana perhatianmu tertuju. Itulah inti dari hukum ini. Kamu adalah pemikir dari pikiranmu. Jadi, dengan sengaja memilih pikiran yang lebih baik, kamu bisa mengubah getaran negatif jadi netral, terus jadi positif. Misalnya, kamu lagi sedih banget karena putus cinta. Itu valid, rasain aja emosinya, tapi jangan berlarut-larut. Hukum ini ngingetin kamu bahwa kamu punya pilihan. Kamu bisa fokus pada rasa sakitnya, atau kamu bisa mulai mengalihkan fokus. Mungkin kamu bisa mulai mikir, oke, ini sakit, tapi mungkin ini kesempatan buat aku lebih fokus ke diriku sendiri. Atau mungkin perpisahan ini justru ngebuka jalan buat ketemu orang yang lebih tepat. Lihat kan, dengan satu pemikiran yang sedikit lebih baik aja, kamu udah mulai proses transmutasi atau perubahan energi.
Hukum ini adalah superpower kita buat nggak jadi korban keadaan. Kita bisa mengubah energi di sekitar kita, dimulai dari mengubah pikiran kita. Oke, hukum ke-9, the law of relativity. Hukum ini bilang kalau segala sesuatu di dunia ini sifatnya netral, nggak ada yang baik atau buruk secara mutlak. Label baik atau buruk itu muncul karena kita membandingkannya dengan hal lain. Persepsi kitalah yang ngasih nilai pada sebuah pengalaman. Contoh di buku ini lucu. Bayangin pagimu dimulai dengan kacau, alarm nggak bunyi, telat kerja, pesanan kopi salah, terus kena tilang. Kamu pasti mikir, sial banget hari ini. Tapi coba lihat dari perspektif lain. Ada orang di luar sana yang mungkin nggak punya tempat tidur, nggak punya pekerjaan buat telat, nggak punya uang buat beli kopi, dan nggak punya mobil buat kena tilang. Bagi dia, masalahmu itu mungkin sebuah kemewahan. Hukum ini ngajarin kita soal kekuatan persepsi. Sebuah situasi yang kelihatan buruk buatmu bisa jadi nggak seburuk itu kalau dilihat dari sudut pandang yang berbeda. Tapi, ini bukan berarti kita harus mengabaikan perasaan kita. Tapi, ini adalah alat yang ampuh buat ngubah getaran kita. Daripada merasa jadi korban, coba reframe situasinya. Tanya pada diri sendiri, apa pelajaran yang bisa aku ambil? Dibandingkan dengan apa situasi ini terasa buruk? Dengan ngelakuin ini, kita bisa mengubah rasa frustrasi jadi rasa syukur. Dan kita tahu rasa syukur itu getarannya tinggi banget. Hukum ke-10, the law of polarity, bilang kalau segala sesuatu itu punya dua kutub yang berlawanan. Ada panas, ada dingin, ada terang, ada gelap, ada suka, ada duka. Gimana kamu bisa tahu rasanya bahagia kalau kamu nggak pernah ngerasain sedih? Gimana kamu bisa menghargai sehat kalau kamu nggak pernah ngalamin sakit? Hukum ini ngajak kita buat bersyukur sama hal-hal buruk dalam hidup, karena hal-hal itulah yang bikin kita bisa ngerasain dan menghargai hal-hal baik. Keduanya adalah dua sisi dari koin yang sama. Kalau kamu lagi di fase yang sulit, misalnya lagi sedih atau kecewa, jangan dilawan atau ditekan. Terima emosi itu sebagai bagian dari pengalaman manusia. Pahamilah bahwa tanpa adanya kutub negatif itu, kutub positif nggak akan ada artinya. Kontras dalam hidup inilah yang ngasih kita kejelasan. Pengalaman putus cinta yang menyakitkan, misalnya, ngajarin kita tentang apa yang benar-benar kita inginkan dalam sebuah hubungan. Jadi, ketika kamu ngalamin hal yang gak enak, sadari bahwa itu adalah bagian dari polaritas kehidupan. Itu adalah guru yang lagi ngajarin kamu sesuatu, supaya kamu bisa lebih menghargai kebalikannya nanti. Yang ke-11, the law of rhythm, hukum irama. Alam semesta ini punya ritmenya sendiri. Ada siang, ada malam. Ada pasang, ada surut, musim silih berganti. Itulah the law of rhythm. Hukum ini ngingetin kita bahwa segala sesuatu dalam hidup itu punya siklusnya. Nggak ada yang permanen. Energi itu selalu bergerak dalam sebuah pola dan siklus. Kalau hidupmu lagi di atas, lagi seneng-senengnya, nikmati dan syukuri. Tapi sadari bahwa ini adalah bagian dari sebuah siklus. Jangan terlena. Dan yang lebih penting, kalau kamu lagi di bawah, lagi ngerasa susah banget, ingatlah hukum ini. Ini tidak akan selamanya. Seperti malam yang pasti akan berganti jadi siang, fase sulitmu juga pasti akan berlalu. Masalahnya, kita sering gak sabaran. Kita pengen semuanya terjadi sesuai jadwal kita. Kita mau nanam benih hari ini, besok langsung panen. Nggak bisa gitu. Ada waktu untuk menanam, ada waktu untuk tumbuh, dan ada waktu untuk panen. Hukum ini ngajarin kita buat mengalir mengikuti irama alam semesta, bukan melawannya. Percaya sama prosesnya. Kalau lagi musim dingin, ya istirahat dan siapkan diri. Nanti pas musim semi tiba, kamu udah siap buat tumbuh lagi. Bersabarlah, karena semua ada waktunya. Hukum terakhir, the law of gender. Eits, ini bukan soal jenis kelamin laki-laki atau perempuan ya, ini soal energi. Hukum ini bilang kalau segala sesuatu di alam semesta ini punya energi maskulin, yang, dan energi feminin, yin. Dan untuk menciptakan sesuatu, butuh keseimbangan dari kedua energi ini. Setiap dari kita, nggak peduli gendernya apa, punya kedua energi ini di dalam diri.
Energi maskulin itu sifatnya memberi, bertindak, logika, fokus, dan mengambil keputusan. Energi feminin itu sifatnya menerima, intuisi, merawat, kolaborasi, dan kreativitas. Untuk mewujudkan impianmu, kamu nggak bisa cuma pakai salah satunya. Kalau kamu cuma pakai energi maskulin, kamu bakal terus-terusan mendorong, kerja keras, tapi gampang burn out dan nggak peka sama intuisi. Kalau kamu cuma pakai energi feminin, kamu bakal penuh ide kreatif, tapi nggak pernah ada tindakan nyata buat mewujudkannya. Keseimbangan adalah kuncinya. Kamu butuh energi feminin buat dapet ide dan intuisi, menerima, lalu butuh energi maskulin buat bikin rencana dan mengeksekusinya, bertindak. Hukum ini juga ngingetin kalau setiap ide atau keinginan itu butuh masa kehamilan atau gestation period. Sama kayak bayi yang butuh waktu 9 bulan di dalam kandungan, impianmu juga butuh waktu untuk dirawat oleh energi feminin dan didorong oleh energi maskulin sebelum akhirnya lahir ke dunia nyata. Jadi, sabar dan percayai prosesnya. Jadi, itulah dia. Ke-12 hukum alam semesta menurut buku karya Manhardep Singh. Kalau kita lihat, semuanya saling terkait ya. Dari kesadaran bahwa kita semua satu, sampai pentingnya getaran, tindakan, keseimbangan, dan ritme kehidupan. Ini bukan aturan yang kaku, tapi lebih kayak guideline atau peta buat kita lebih ngerti cara kerja game kehidupan ini. Memahami hukum-hukum ini bisa bantu kita buat nggak lagi jadi korban keadaan, tapi jadi pencipta realitas kita sendiri. Gimana menurutmu? Apakah konsep ini masuk akal? Atau kamu punya pengalaman sendiri yang relate sama salah satu hukum ini? Yuk diskusikan di kolom komen di bawah. Aku seneng banget baca pemikiran kalian. Dan jangan lupa buat subscribe channel ini biar kita bisa terus belajar dan tumbuh bareng.